Puluhan juta pekerja terkena PHK. Potret buram Ibu Pertiwi, Indonesia, tampaknya semakin gelap gulita. Negeri yang subur dan kaya akan sumber daya alamnya terperosok ke dalam jurang yang sangat curam. Kondisi ekonomi nasional memang sangat mengkhawatirkan, dan pemerintah pun mengalami kesulitan keuangan yang sangat mencemaskan. Tengok saja bahwa utang luar negeri Indonesia membengkak menjadi 410,8 miliar US dollar per akhir Januari tahun 2020. Jika dirupiahkan, uang tersebut tembus sampai 6.115,6 triliun rupiah dengan kurs 14.887 rupiah per dolar. Utang tersebut tumbuh 7,5% jika dibandingkan dengan Desember tahun 2019. Utang Indonesia tumbuh melambat jika dibandingkan dengan November tahun 2019 yang naik 7,7%. Ditambah lagi saat ini Indonesia sedang mengalami goncangan ekonomi yang sangat berat. Karena itu, gelombang PHK besar-besaran tak bisa lagi dibendung oleh siapapun. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemenaker mencatat sudah ada 100.000 lebih perusahaan yang terdampak pandemi corona atau COVID-19. Mereka harus mem-PHK dan merumahkan hampir 2 juta lebih pekerja. Data pertanggal 16 April tahun 2020, jumlah perusahaan dari sektor formal yang merumahkan atau mem-PHK mencapai 83.546 perusahaan. Sementara dari sektor informal yang terdampak mencapai 30.794 perusahaan, sehingga totalnya mencapai 114.340 perusahaan. Besarnya angka perusahaan yang terdampak tentu bakal merembet terhadap besarnya angka pekerja. Dari sektor formal jumlahnya yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 1.500.156 pekerja. Rinciannya, yang terkena PHK sebanyak 229.789 orang dan yang dirumahkan sebanyak 1.270.367 orang. Sementara dari sektor non-formal mencapai 443.760 orang, sehingga pekerja yang terdampak dirumahkan dan di-PHK menurut catatan Kemenaker sudah mencapai 1.943.916 pekerja. Angka ini belum termasuk catatan Jam Sostek dan kementerian lainnya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah ikut bereaksi atas angka tersebut. Ida Fauziah yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebutkan bahwa pekerja yang dirumahkan memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan dengan yang terkena PHK. Jumlah tersebut berpotensi bertambah dari waktu ke waktu. Ida Fauziah memberikan imbauan kepada perusahaan yang menaungi para pekerja. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah berharap PHK benar-benar sebagai jalan terakhir sepanjang masih bisa mempekerjakan mereka. Misalnya dengan mengurangi shift, mengurangi jam kerja, waktu kerja, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian yang bekerja, sebagian yang tidak bekerja adalah sebuah pilihan. Seolah-olah menjadi jawaban dari persoalan PHK, pemerintah mengeluarkan program Kartu Pekerja. Menaker Ida Fauziah menjelaskan, semula program Kartu Prakerja ditujukan untuk memberi pelatihan vokasi untuk tingkatkan kompetensi, tapi karena ada COVID-19, maka di situ ada social safety net yang juga diberikan bagi para pekerja.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bahwa skema diubah. Kalau awalnya lebih besar untuk pelatihan, sekarang skemanya diubah lebih besar untuk insentif sebagai social safety net. Insentif diberikan selama 4 bulan, setiap bulannya Rp600.000 di samping pelatihan dengan nilai total Rp1 juta.